Kus kis kus kus kis kus kar kar kul kul kil kul kalen kasus kemal fikis akar kar war akar kartel kar 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 kar. Halo Sobat Kun, kembali lagi dengan saya si Ole. Karena hutang yang makin numpuk di warkopnya Biayen, jadinya saya upload video lagi nih. Iya, kali ini si Ole mau menceritakan alur film Red Notice garapan Rawson Marshall. Film ini dibintangi oleh sepupunya Saitama. Iya betul, Dwayne Johnson. Dan tentu saja calon istri saya, si cantik Gal Gadot. Oke, tanpa basa-basi, ini dia alur cerita film Red Notice. Film dibuka dengan sebuah cerita bahwa ketika dulu saat Mark Antony menikah dengan Ratu Cleopatra, dia memberikan 3 buah karya seni berbentuk telur berlapis emas yang dihiasi dengan berlian sebagai hadiah pernikahan mereka. Hingga akhirnya Mark Antony dan Cleopatra tewas secara tragis setelah bunuh diri dan telur tersebut tetap menjadi misteri. Selama bertahun-tahun masyarakat mempercayai bahwa cerita tersebut hanyalah legenda. Hingga pada akhirnya pada tahun 1907, seorang petani menemukan 2 dari 3 telur tersebut yang akhirnya menjadi buruan para kolektor dunia. Telur pertama berada di Museum Nasional di kota Roma, sementara telur kedua telah dilelang beberapa kali dan kini berada di tangan seorang kolektor. Sedangkan telur ketiga sampai saat ini masih menjadi misteri karena masih belum diketahui keberadaannya. Kemudian, scene berpindah memperlihatkan seorang pria yang sedang membuat telur duplikat dari telur pertama Ratu Cleopatra. Kemudian kita diperlihatkan sebuah museum nasional di kota Roma. Setelah itu terlihat seorang agen FBI bernama John Hartley. Dia bekerja sama dengan seorang Interpol bernama Dash. Di sana Dash mengatakan mendapat informasi dari informan bernama Bishop bahwa ada orang bernama Nolan yang disebut sebagai spesialis pencuri barang-barang antik dan langka akan melancarkan aksinya. Mendengar informasi tersebut, Dash pun meminta petinggi museum untuk menutup akses masuk ataupun keluar dari museum itu. Namun direktur museum keberatan karena dia percaya telurnya dalam keadaan aman. Si direktur juga meragukan kemampuan Hartley dan informannya. Saat melihat telur tersebut, Hartley pun menggunakan alat sensor panas untuk memastikan keaslian telur tersebut. Saat dilihat menggunakan alat sensor panas, Hartley pun heran. Telur yang dibalut emas 18 karat seharusnya memancarkan radiasi. Ia pun menduga kalau telur di museum itu telah berhasil dicuri. Untuk mengecek keaslian telur, Hartley pun menyiramkan sekaleng soda. Dan ternyata telur tersebut meleleh. Sontak si direktur museum pun memerintahkan anak buahnya untuk segera menutup akses di museum tersebut. Cemas kan kau dek? Terlalu meragukan keahlian kembaran Saitama sih. Lanjut. Nolan yang masih berada di dalam museum pun langsung panik. Di sana sempat terjadi kejar-kejaran antara Hartley dan Nolan hingga akhirnya Nolan pun dipojokkan Hartley. Jesus, you scared me. Akan tetapi ketika Dash datang, Nolan pun berhasil mengecoh Hartley. Akhirnya si Nolan berhasil kabur. Hartley masih berusaha mengejar Nolan. Ia langsung menyalakan mobil sportnya. Namun sebuah mobil truk malah menabrak Hartley. Singkat cerita, Nolan pun berhasil meloloskan diri dari kejaran Hartley. Scene memperlihatkan kediaman Nolan di Bali, Indonesia. Saat membuka telur hasil curiannya, Nolan dikagetkan dengan kehadiran Hartley yang sudah berada di sana. Nolan akhirnya berhasil dikepung ketika Dash dan anggotanya membantu Hartley. Kemudian Hartley membeberkan informasi yang didapatnya tentang rencana Nolan mencuri telur tersebut. Mulai dari pencurian pertamanya yang dilakukan saat Nolan menginjak usia 8 tahun, Nolan pun disebut sering melakukan aksi pencuriannya seorang diri karena tak suka bekerja sebagai tim. Ayah Nolan adalah polisi di Swiss, sedangkan ibunya seorang dosen di Amerika dan Nolan pun merupakan anak tunggal. Hartley juga menyebut kalau Nolan melakukan pencurian karena faktor kesenangan belaka. Nolan selalu mencuri dengan resiko besar agar bisa menarik perhatian. Bahkan Nolan sengaja menampakkan diri agar dirinya dikejar dan berhasil lolos sebagai pembuktian kalau dia adalah pencuri terbaik. Saat Dash memerintahkan anggotanya untuk membuat telur yang sebelumnya dicuri Nolan, ternyata bawahannya adalah The Bishop yang sedang menyamar. Bishop pun mengganti telur tersebut dan mencurinya. Hartley kemudian merasa curiga karena pintu mobilnya masih terlihat terbuka. Namun Hartley mengabaikannya karena melihat telurnya masih berada di sana. Padahal The Bishop telah menggantinya dengan telur palsu. Scene berpindah kembali ke kota Roma.
Di sana Das mendatangi Hartley dan menuduhnya telah mencuri telur asli Cleopatra, karena Das mengetahui kalau telurnya palsu. Ditambah lagi dengan temuan transferan senilai 8 juta dolar atas nama John Hartley. John kemudian dikirim ke Rusia dan ditahan dalam sebuah penjara yang terisolasi. Dan ternyata Hartley dikurung bersama dengan Nolan. Di sana Nolan menyadari bahwa mereka berdua adalah korban dari The Bishop, di mana The Bishop secara sengaja memperalat Hartley untuk menangkap Nolan. Kemudian mengumpulkan ketiga telur tersebut dan menjualnya kepada miliarder Mesir seharga 300 juta dolar sebagai hadiah pernikahan putrinya. Saat ini Bishop telah mendapatkan satu telur dan akan segera mendapatkan telur kedua dari tangan seorang mafia bernama Sottovoce, seorang pria yang sangat berbahaya. Kemudian karena kesal di penjara, Nolan pun balas dendam dengan memberitahukan kepada semua tahanan bahwa Hartley adalah seorang agen FBI. Setelah itu datanglah seorang tahanan bertubuh tinggi besar mendatangi Hartley dan menghajarnya. Pergelutan duniawi antara Hartley dan seorang tahanan pun terjadi. Kemudian seorang sipir meminta Nolan dan Hartley untuk menemui seorang perempuan yang mana perempuan itu adalah Bishop. Sebelum menjelaskan maksud kedatangannya, Bishop pun mengakui bahwa dia telah mengambil telurnya di Bali dan telah menyebak Hartley. Kedatangan Bishop ke penjara tersebut untuk mengajak kerjasama dengan Nolan, karena Nolan tahu letak telur ketiga. Dengan imbalan akan melepaskan mereka berdua dari penjara dan akan memberi bagian 10% dari penjualan ketiga telur tersebut. Bukannya menerima kerjasama dari Bishop, Hartley malah mengajak Nolan untuk bekerjasama agar keluar dari penjara ini dan berencana untuk mendahului Bishop mengambil telur kedua dari Sottovoce. Dengan begitu Hartley dapat mengembalikan nama baiknya, sedangkan Nolan akan kembali menjadi seorang pencuri nomor 1 di dunia. Selanjutnya Nolan pun sempat menceritakan dirinya dan sang ayah. Saat dia kecil, Nolan pernah dituduh mencuri sebuah arloji milik kesayangan ayahnya. Padahal Nolan sama sekali tidak mencuri arloji tersebut. Sejak saat itu Nolan selalu disebut sebagai seorang pencuri dan pembohong oleh ayahnya, hingga membuat ayahnya tak mau tegur sapa dengan Nolan. Pada suatu hari, Nolan sempat melihat ayahnya memakai arloji yang sebelumnya dipermasalahkan oleh ayahnya. Di situ ayahnya tak meminta maaf kepada Nolan karena telah menuduh anaknya itu sebagai seorang pencuri. Dari situlah Nolan tak pernah mau menyapa ayahnya hingga maut menjemput sang ayah. Keesokan harinya, saat Nolan dan Hartley ditugaskan untuk memperbaiki dinding penjara yang jebol, Nolan pun menyelipkan sebuah batu kecil di bawah batu tersebut untuk memudahkan dia melarikan diri. Besoknya Nolan dan Hartley pun memulai rencananya untuk kabur dari penjara. Dimulai dari meledakkan ruang laundry dengan cairan pembersih hingga melakukan keributan dan menghajar beberapa sipir penjara. Pertarungan kolaborasi Black Adam dan Deadpool pun terjadi. Anjay. Berbekal kartu penjaga, keduanya berhasil menerobos pintu keluar gedung penjara. Dan ketika sampai di dinding, Nolan pun menarik batu kecil yang sebelumnya pernah ia selipkan. Keduanya berjalan di sisi tembok menuju helikopter, yang mana jalan setapak yang bikin lutut bergetar itu merupakan satu-satunya akses untuk kabur dari penjara. Mereka hampir sampai menuju helikopter. Nolan pun berlari sekuat tenaga, sementara Hartley mencoba menghentikan kejaran para sipir penjara. Tak disangka, sipir penjara malah mengambil sebuah basoka dan menembakkannya ke arah Hartley. Karena punya 9 nyawa, Hartley pun berhasil selamat dan dia berhasil masuk ke dalam helikopter. Tanpa diduga, sipir penjara pun mencoba menembakkan basokannya yang langsung diarahkan ke helikopter. Dan lagi-lagi, mereka berdua berhasil selamat dan bergegas kabur dari penjara. Scene berpindah memperlihatkan Bishop yang tengah menyekap seorang intel analis dan menggunakan komputernya agar posisi dia tak terlacak oleh Das. Dari komputer itu, Bishop juga memberitahu Das bahwa Nolan dan Hartley telah kabur dari penjara dan akan mencuri telur kedua dari tangan Sottovoce. Di tempat lain, Nolan dan Hartley mendapat bantuan dari kawan lama, kemudian menggunakan jet pribadi menuju kota Valencia. Di pesawat tersebut, Nolan menjelaskan bahwa di kediaman Voce, para penjaga akan berganti dalam kurun waktu 45 menit sekali. Dan momen itulah yang menjadi kesempatan mereka untuk bergerak. Di rumah Sottovoce juga disiapkan sebanyak 87 kamera CCTV yang dapat melihat ke berbagai arah. Sehingga Nolan akan mencoba meretas CCTV tersebut.
Dia juga telah mempersiapkan alat yang dapat meniru wajah dan suara siapapun. Karena ruangan penyimpanan telur terbuat dari titanium, maka akan mustahil untuk diledakkan, sehingga jalan satu-satunya dengan menggunakan sensor wajah dan suara. Nolan juga menugaskan Hartley untuk mengambil handphone milik Sotto Voce, karena mereka butuh kode yang hanya dikirimkan ke handphone milik Voce, sedangkan Nolan akan mengambil sidik jari Voce. Kemudian mereka pun tiba di rumah Sotto Voce yang sedang menggelar pesta tahunan. Di sana Hartley menyamar sebagai seorang tamu, sedangkan Nolan menyamar sebagai pelayan. Ternyata Bishop juga ada di sana. Karena kesal telah dijebak, Hartley pun langsung menghampiri Bishop dan ingin segera menangkapnya agar nama Hartley bisa pulih kembali dalam FBI. Karena tak memungkinkan, akhirnya Hartley pun mengajak Bishop berdansa agar dia tak bisa melarikan diri. Saat berdansa, Bishop juga sempat menanyakan apakah Nolan memberitahu lokasi telur ketiga kepada Hartley. Hartley pun mengatakan kalau Nolan masih merahasiakannya. Melihat kecantikan Bishop, Voce pun datang untuk mengajaknya berdansa. Dirasa ada kesempatan, Hartley menabrakkan dirinya dan mengambil handphone milik Voce. Di sana juga tampak Inspektur Das yang memantau pergerakan Nolan dan Hartley dan akan segera menangkap mereka berdua. Kemudian saat Voce menyampaikan sambutan, Nolan dan Hartley langsung melancarkan aksinya. Saat penjaga lengah, Nolan langsung meretas sistem CCTV di rumah tersebut dan menyesuaikan waktu pergantian penjaga, yang membuat mereka berhasil sampai ke depan ruang pintu penyimpanan telur. Keduanya juga berusaha untuk membuka pintu tersebut dengan menggunakan kode yang ada di handphone milik Voce. Namun sayang, pergerakan mereka berdua ternyata berhasil terpantau CCTV dan alarm peringatan pun berbunyi. Saat sudah masuk ruang telur, datanglah Das yang mencoba menangkap mereka berdua karena masih tak mempercayainya. Akan tetapi mereka berhasil masuk ke ruangan penyimpanan dan menutup pintunya. Ternyata Bishop juga sudah berada di ruangan penyimpanan telur tersebut. Karena Hartley ingin segera menangkap Bishop, akhirnya pertarungan antara Wonder Woman, Black Adam, dan Deadpool pun terjadi. Pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Wonder Woman. Kemudian Voce pun datang ke ruangan tersebut dan ternyata Bishop bekerja sama dengan Voce dengan membocorkan informasi bahwa Hartley dan Nolan akan datang untuk mencuri telurnya. Scene berpindah memperlihatkan Hartley dan Nolan yang sudah berada di Colosseum Roma. Di sana Bishop dan Voce memaksa Nolan untuk memberitahu di mana letak telur ketiga yang saat ini keberadaannya masih menjadi misteri. Jika Nolan tidak memberitahu, maka lato-lato Hartley yang jadi taruhannya. Karena tak kuat melihat Hartley kesakitan karena lato-latonya diremas, Nolan akhirnya memberitahu lokasi telur ketiga tersebut. Nolan pun membeberkan letak telur tersebut yang saat ini masih berada di Mesir, tempat di mana Ratu Cleopatra dimakamkan. Tanpa diduga, Bishop juga menyebak Voce dengan menaruh racun di minuman Voce yang membuat Voce pingsan. Bishop kemudian mengambil telur Voce dan bergegas menuju Mesir untuk mengambil telur ketiga. Tak lama, Voce bangun dari pingsannya, kemudian mencoba menembak Hartley dan Nolan. Beruntung, Hartley berhasil melepaskan bogolnya dan menghajar Voce. Setelah itu, Hartley pun berniat meninggalkan Nolan. Akan tetapi, Hartley mengurungkan niatnya karena Nolan mengaku telah memberikan informasi palsu kepada Bishop soal keberadaan telur ketiga. Akhirnya mereka berdua berhasil kabur dari tempat itu. Saat keluar, ternyata Nolan dan Hartley malah masuk ke lapangan Matador. Nolan berusaha masuk kembali, namun gagal karena Voce berusaha menembaki mereka berdua. Seekor banteng berwarna hitam, bukan merah ya, hitam, langsung mengejar mereka. Keduanya lari terbirit-birit dan akhirnya berhasil selamat. Di sebuah kereta, Nolan berjanji akan membantu Hartley untuk menangkap Bishop dan membersihkan nama baiknya di FBI. Sementara Hartley harus membantu Nolan menjadi seorang pencuri karya seni terbaik di dunia. Kemudian Nolan bercerita bahwa pada Perang Dunia Kedua seorang asisten Hitler bernama Rudolf pernah memiliki telur ketiga. Kemudian Rudolf pindah dari Jerman ke Argentina dengan membawa kargo dengan berat mencapai 100 ton. Para detektif dan pemburu harta karun berusaha menemukan bunker Hitler yang hilang selama 70 tahun lamanya. Ayah Nolan diketahui satu di antara orang yang mencari bunker tersebut. Saat Nolan berada di kantor ayahnya, dia tak sengaja menemukan sebuah arloji yang mirip dengan arloji ayahnya. Tanpa diduga, arloji itu merupakan peninggalan Rudolf. Dalam arloji itu juga terdapat petunjuk keberadaan telur ketiga. Scene berpindah ke Argentina. Nolan dan Hartley memasuki hutan terpencil di mana telur ketiga berada.
Selama 3 hari mereka berdua belum juga menemukan telur tersebut. Karena kesal, Hartley pun membanting kompas yang dipegangnya. Tanpa sengaja keduanya mendengar suara logam tepat berada di bawah kaki mereka. Saat digali ternyata benar bahwa itu merupakan bunker Nazi yang hilang selama ini. Usai berada di dalam bunker, Nolan langsung menggunakan arloji yang dia bawa, di mana arloji tersebut menyimpan kunci rahasia untuk masuk ke dalam sebuah ruangan tempat telur berada. Ruangan pun berhasil dibuka. Di dalamnya terdapat berbagai barang antik dan langka seharga jutaan dolar. Setelah menyusuri ruangan tersebut, akhirnya mereka berdua berhasil menemukan telur ketiga. Lagi-lagi, wanita tangguh calon istri saya kembali muncul dan berniat untuk merebut telur tersebut. Ternyata Bishop tidak benar-benar pergi ke Mesir, melainkan menunggu Nolan dan Hartley kabur dari tempat Voce dan membututinya hingga ke Argentina tempat telur ketiga berada. Tak lama, Inspektur Das pun tiba di sana. Akhirnya baku tembak pun tak terelakkan. Dengan menggunakan mobil antik, Nolan, Hartley, dan Bishop mencoba melarikan diri dari Das. Sementara Das dan anggotanya mengejar mereka. Usai pertarungan yang sengit dan bikin tegang, akhirnya Nolan berhasil mengamankan telurnya. Namun karena khawatir dengan Hartley, Nolan pun kembali masuk ke dalam air untuk mencarinya. Tanpa diduga, Hartley sudah berada di atas dengan keadaan baik-baik saja. Tak lama, Bishop pun keluar dari dalam air. Di sana Nolan mengatakan kalau Bishop telah kalah dari pertarungan ini. Nolan pun meminta Hartley untuk membogor Bishop. Tapi tiba-tiba, mereka berdua malah berciuman. Ternyata selama ini Hartley telah menipu Nolan dengan berpura-pura sebagai agen FBI. Dan semua ini telah direncanakan oleh The Bishop yang beragontakan dirinya dan Hartley. Kemudian Hartley dan Bishop pun mengambil telur ketiga, sedangkan Nolan diborgol sendirian di tengah hutan. Sungguh plot twist yang di luar naila. Tak habis fikri saya. Oke, lanjut. Akhirnya ketiga telur tersebut sampai di Kairo, Mesir. Sebagai hadiah pernikahan seorang anak miliarder, Hartley dan Bishop langsung mendapatkan bayarannya. Saat ketiga telur itu diperlihatkan, sang putri malah tertarik dengan kehadiran Ed Sheeran yang menjadi pengiring musik dalam pesta pernikahannya. Acara yang awalnya romantis berubah keos lantaran Das dan pasukannya kembali melakukan penggerebekan. Akhirnya, sang miliarder dan pemilik acara pun ditangkap oleh Das, sementara Bishop dan Hartley berhasil kabur dari penggerebekan itu. Mereka berdua merayakan kemenangannya dengan menaiki kapal pesiar mewah. Tanpa diduga, Nolan juga sudah berada di sana. Nolan bercerita bahwa saat dia ditangkap oleh Das dan pasukannya, ia berhasil kabur saat akan dimasukkan ke sel tahanan. Nolan juga mengatakan bahwa dia sudah membeberkan rekening penyimpanan uang hasil penjualan telur kepada sang miliarder. Alhasil, rekening milik Hartley pun dibekukan. Dengan begitu, Nolan merasa semuanya telah impas. Setelah itu, Nolan juga mengajak mereka berdua untuk melakukan pencurian dengan target yang lebih besar. Jika menolak, Nolan akan membeberkan lokasi Hartley dan Bishop berada kepada Das. Kemudian Das masih berusaha mengejar mereka bertiga. Saat pasukannya mencoba menyergap ketiganya, tampak kapal pesiar itu sudah dalam keadaan kosong. Akhirnya Das mengecap foto mereka bertiga dengan sebutan Red Notice, yang berarti orang paling dicari di dunia. Dan film pun tamat. Nah, itu tadi alur cerita film Red Notice. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah langsung percaya dengan teman yang baru saja kamu kenal. Bisa saja dia hanya memanfaatkan kamu. Pastikan dulu ketulusan dia dengan cara memperkenalkan kekasihmu kepadanya. Maka kamu akan melihat apakah dia tulus atau tidak menjadi temanmu. Oke, sekian dulu alur cerita film kali ini. Makasih yang udah subscribe dan like. Kita ketemu lagi di nobar film selanjutnya. Bye.